Follow di channel Teguh 46. Kali ini kita mencoba memperbaiki sebuah TOAS Megapon transistor seri ZR2015 dengan kendala adalah mikrofonnya ini tidak mau menyala. Di sini menggunakan baterai 1,5 volt sebanyak 6 buah ya. Dan sebagai penggantinya saya akan jumper menggunakan adaptor tegangan variabel. Berarti kalau menggunakan tegangan baterai sebanyak 1,5 kali 6, artinya menggunakan 9 volt untuk tegangan megapon ini. Kita jumper saja di bagian sebelah sini ya. Nah, sini sudah berhasil. Kita naikkan variabel adaptornya ke tegangan 9 volt. Nah, di sini sudah. Di sini bunyi ya. Coba kita balik agar tidak terlalu berisik. Ya. Nah, posisinya kalau kita lakukan perbaikan, posisinya tengkurap seperti ini. Kenapa? Agar tidak terlalu berisik, karena suaranya kencang sekali ini kalau di dalam ruangan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, coba kita, ini sudah bunyi ya. Pada saat itu kita tekan seperti ini bunyi. Sirine kita coba tekan di tombol ini yang biru. Sirine juga berbunyi normal ya. Namun di bagian mikrofon tidak berbunyi ini. Coba tes pakai suara. Pelan-pelan saja kita ketuknya, jangan terlalu kencang karena di sini ada komponen yang sangat sensitif. Coba ya. Cek 1 2 3 1 2 3 1 2 3 cek 1 1 1 1 1 1 1 1 1. Di sini kendalanya adalah mikrofonnya ini tidak bunyi. Mikrofonnya tidak bunyi ya. Untuk sirine berfungsi normal, hanya saja mikrofon ini tidak bunyi. Nah, setelah kita amati, saya cabut terlebih dahulu ya untuk jumpernya, karena sudah tahu permasalahannya.
sini kendalanya sudah ketahuan, dimana mikrofonnya tidak berfungsi. Jadi untuk mic-nya tidak berfungsi, sementara untuk sirine ini berfungsi normal dan juga ditekan di sini normal. Oke, langsung saja kita eksekusi. Kita bongkar terlebih dahulu, terutama di bagian sini ya. Kita coba cek apakah ada yang terlepas atau putus di bagian spoolnya. Oke, sebelum saya lepas, di sini kalau saya perhatikan sudah pernah dibongkar. Karena apa? Di sini pemasangannya terbalik ya. Pemasangan klipnya ini terbalik. Seharusnya nempelnya di bagian sini. Nah, dengan mudah dia masuk. Ini tidak bisa masuk karena pemasangannya terbalik ya. Sebelumnya pernah dibongkar ini. Kita coba cek terlebih dahulu. Oke. Kita gunakan obeng seperti ini. Gunakan obeng yang besar ya. Kita buka bagian mikrofonnya terlebih dahulu. Nah, sudah. Nah, ini yang tadi saya maksud adalah seperti ini. Ini terbalik ya, posisi pemasangan seperti ini terbalik. Seharusnya adalah, nah yang benar adalah seperti ini. Jadi pada saat dimasukkan ke bagian sini dia akan mengunci. Nah seperti itu. Jadi jangan sampai kebalik ya teman-teman pemasangannya, karena tidak akan berfungsi. Kalau kita pasang terbalik seperti ini tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya. Oke, lanjut ke step berikutnya. Nah, gunakan mode continuity di multimeter. Nah, di sini tidak terhubung ya, putus. Kadang ada sebagian yang masih terhubung tapi di dalam sudah putus. Jadi memang agak sulit untuk menentukan ini. Kadang-kadang di dalam itu sudah putus di bagian spoolnya. Nah, kita coba ya. Seharusnya bunyi seperti ini. Ini benar-benar sudah tidak terhubung. Artinya sudah spoolnya ini sudah putus ya. Bisa dipahami ya teman-teman. Nah. Oke. Lalu selanjutnya saya akan melepas spool ini ya, spool mikrofonnya kita lepas terlebih dahulu ya. Lalu cukup mudah cara lepasnya. Dan ini spare part penggantinya sudah saya siapkan, tinggal disolder saja ya. Oke, di sini sudah saya siapkan untuk soldernya, sudah panas. Langsung kita lepas saja. Cukup mudah cara melepasnya ya. Siapkan solder panas seperti ini, lalu tinggal tempel saja di bagian spoolnya ya, seperti ini ya. Terus lanjut ke kaki kedua, tandain untuk positif negatifnya ya. Oke, nah di sini sudah terlepas. Kalau solder kita panas, cepat untuk proses pengerjaan ya. Lalu kita buka terlebih dahulu part yang sudah kita siapkan sebelumnya. Lalu kita solder part barunya seperti ini, tinggal sambung saja, tidak ada aturan khusus. Kita perhatikan terlebih dahulu ketebalannya untuk spoolnya ini ya. Nah, di sini syarat untuk bisa dipasang adalah ketebalannya sama. Paling tidak seandainya ada selisih jangan terlalu jauh ya. Nah, seperti itu ya. Oke.
Lanjut kita lakukan pemasangan untuk spoolnya. Lanjut kita solder untuk kutub negatifnya sudah, dan bagian kutub positifnya lalu ini kutub positifnya. Lalu kutub positifnya kita sambung juga. Sudah ya, sudah tersambung dengan baik. Oke, lalu saya akan pasang kembali gunakan busa lamanya sebagai pengganjal bagian ini, dan bagian depannya tetap kita gunakan karet aslinya untuk menghindari benturan dan membuat spool lebih awet, karena biasanya kerusakan ini disebabkan karena adanya benturan, karena di bagian spool ini ada bagian gulungan kecil sensitif terhadap benturan. Jadi seperti itu ya. Kalau untuk mesin Toa ZR2015 ini sangat awet, terbukti bandel dan kuat, jarang terjadi kerusakan. Hanya saja yang sering terjadi kerusakan adalah di bagian spool, seperti yang kita lakukan pengecekan tadi ya. Jangan sampai tertinggal ya, posisinya seperti ini ya, menghadap ke atas bagian stainlessnya. Nah, baru kita pasangkan bautnya. Kita kencangkan murnya, skrup penguncinya. Toa ini diproduksi di Indonesia ya. Jadi beberapa produk yang ada di Indonesia seperti Toa dan Toa ini sudah masuk ke luar negeri dan kualitasnya tidak diragukan lagi. Oke, di sini sudah saya rakit dan saya akan coba tes hasilnya seperti apa. Cek 1 2 3. Cek 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 cek. Cek 1 2 3 1 2 3. Oke, kembali lagi. Di sini sudah mulai normal kembali untuk hasil Toa. Perbaikan Toa ini ya sudah berhasil. Jadi kita tidak menggunakan baterai yang ada di sana. 6 biji itu kita ganti dengan adaptor menggunakan tegangan 5 volt. Jadi tegangan 5 volt saja sudah cukup. Jadi buat teman-teman semuanya, untuk cek 1 2 3.
Ini saya kecilkan volumenya, kita gunakan volume skala 1, lebih kecil lagi ya. Cek 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Cek 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Suaranya sangat lantang sekali ya, cukup terdengar jelas dan clear. Kita gunakan tegangan 5 volt. Jadi buat teman-teman semuanya, ini produk ini Toa seri ZR2015S ini bisa di custom menggunakan tegangan baterai atau power bank, menggunakan power bank biasa. Nah, buat teman-teman yang berminat, bisa kita buatkan customnya untuk pengganti baterai biasa, baterai seperti ini, baterai bulat seperti ini, kita ganti dengan baterai power bank dan bisa di rechargeable. Jadi nanti kegunaannya bisa digunakan secara cek. Oke, jadi kegunaannya bisa digunakan secara portable, bisa di rechargeable ya, bisa dicas ulang apabila terjadi baterainya sudah habis. Kalau kita beli baterai menggunakan baterai seperti ini sangat tidak efisien dan kurang ekonomis ya. Kalau kita beli baterainya saja mungkin kisaran satu baterai itu kisaran 5.000 kalau nggak salah ya. Atau teman-teman mungkin ada yang tahu, tulis di kolom komentar. Kalau kita menggunakan baterai seperti ini akan tidak efisien sekali. Pada saat baterai sudah lemah, nanti otomatis mau tidak mau kita harus beli baterai lagi. Jadi kalau kita menggunakan power bank, kita custom ya, bisa. Ini bisa dicas ulang. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, buat teman-teman semuanya yang berminat dengan produk ini, kita sertakan produknya ada di link deskripsi ya. Bisa melalui TikTok, Tokopedia, Lazada, Korsel, OLX, dan Tokopedia. Jadi buat teman-teman semuanya yang berminat dengan produk ini, bisa menghubungi langsung melalui kami via kolom komentar atau melalui link produk di bawah ini yang kita cantumkan di deskripsi. Oke, akhir kata teman-teman semuanya, jadi pengerjaan untuk servis Toa ZR2015 ini sudah selesai dan tinggal kita lakukan pembersihan saja. Jadi mulai dari casing kita bongkar total, nanti untuk videonya sudah pernah kita buatkan ya. Ini karena baterai power bank saya tidak kuat jadi sering mati-mati. Jadi untuk videonya kita pernah buatkan juga, jadi tidak perlu. Ini untuk konten yang berbeda seperti perbaikan sebelumnya. Sebelumnya juga ada perbaikan juga, namun ini ada case yang berbeda, dimana sebelumnya penggantian mikrofon juga. Hanya saja ini benar-benar yang kali ini adalah spoolnya benar-benar mati, tidak terdeteksi terhubung di bagian kalau kita menggunakan multimeter ya. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, jika dirasa video semacam ini bermanfaat buat teman-teman semuanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Akhir kata, pamit undur diri dari channel Tukang 46. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.
Oke, dan ini hasilnya setelah kita lakukan perbaikan dan kita bersihkan. Cek 1 2 3. Cek 1 2 3. 1 2 3, suara dicoba. Cek 1 2 3. Kalau kita lepas, sirine berbunyi, kita tekan, masih berfungsi normal mikrofonnya seperti ini. Cek 1 2 3. Cek 1 2 3. Oke, sampai sini perbaikan untuk Toa seri ZR2015 ini sudah berhasil ya. Akhir kata terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah follow di channel kita. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.